Di tengah keagungan khidmat Westminster Abbey, lokasi berkumpulnya keluarga kerajaan Britania untuk menghormati sejarah mulia mereka, Ratu Permaisuri Camilla tiba dengan senyum sempurna, sebuah topeng yang menyembunyikan ambisi setajam mata pedang. Dengan apa yang tampak sebagai sebuah tindakan kecil, ia menempatkan putranya, Tom Parker BS, yang sama sekali tidak memiliki garis keturunan kerajaan, ke dalam peran yang sejak lama dipandang sebagai wilayah suci milik Putri Anne. Tindakan itu adalah deklarasi permusuhan yang tenang namun tak terbantahkan, menandai langkah permulaan dalam permainan yang berani dan berbahaya. Putri Anne tetap menjaga ketenangan, ekspresinya damai dan bermartabat, meskipun di balik penampilan yang terkendali itu bergolak amarah yang tertahan. Ia telah menyiapkan strategi pribadinya, dengan sabar menanti momen yang tepat untuk melancarkan serangan balasan. Ketika dua wanita tangguh berhadapan di batas tipis antara kehormatan dan tipu daya, kebenaran tersembunyi apa yang pasti akan terkuak, siapakah yang akan berjaya di takhta, dan siapakah yang akan ditelan oleh pusaran kekuasaan yang mengiringi. Cahaya lembut musim gugur menembus kaca patri Westminster Abbey saat upacara peringatan khidmat bagi para veteran kerajaan berlangsung. Keheningan penuh penghormatan menyelimuti seluruh ruang agung itu, mulai dari bangku kayu yang mengilap hingga patung-patung santo batu yang membisu di sepanjang lorong. Nada-nada rendah organ gereja melayang turun dari loteng, berpadu dengan bisikan doa dan percakapan sopan dari para tamu terhormat. Keluarga kerajaan Britania telah berkumpul secara penuh, menjadi lambang hidup kesetiaan dan pengenangan untuk memberikan penghormatan kepada mereka yang telah berkorban demi bangsa. Putri Anne memasuki bagian tengah gereja yang besar dengan pembawaan khasnya yang terkendali. Posturnya yang tinggi dan tegak, serta rambut perak yang tersanggul rapi, membingkai wajah yang tegas, tergaris oleh waktu dan kewajiban. Mengenakan mantel wol gelap sederhana dan rok panjang, ia memancarkan aura martabat dan otoritas yang tenang. Selama berdekade semenjak masa mudanya, ia telah menghadiri upacara-upacara semacam ini. Perjalanan tahun-tahun terukir di wajahnya. Tempat duduknya di barisan depan para pejabat tinggi bukan sekadar persoalan tata krama. Itu adalah bukti pengabdian seumur hidup. Namun, saat Anne mendekati tempat yang biasa didudukinya, ia sempat terdiam. Ada sesuatu yang terasa tidak pada tempatnya. Rasa dingin, hampir tidak terasa, menjalar di tubuhnya. Tempat duduk yang dihiasi dengan lambang kerajaan, sebuah perisai perak berukir singa dan mahkota, bukan lagi miliknya. Seseorang yang lain telah mendudukinya. Eustace adalah Tom Parker BS, putra Ratu Permaisuri Camilla dari pernikahan pertamanya. Ia tersenyum dengan kesantunan yang sudah dilatih, setelan hitamnya sangat pas, secara visual menyatu dengan suasana kerajaan. Namun tidak memiliki garis keturunannya. Meskipun sukses di dunia kuliner dan media, Tom tidak memiliki darah bangsawan. Dan kini, tanpa penjelasan yang jelas, ia menempati kursi kehormatan di pusat sebuah upacara kerajaan. Tatapan Anne menyusuri rangkaian bunga mawar, menyadari bahwa ia telah digeser mundur ke deretan bangku sekunder, yang biasanya diperuntukkan bagi figur yang kurang penting atau pejabat lokal. Penurunan martabat ini begitu kentara. Untuk kali pertama, ia merasa sengaja digeser. Bukan karena ketidaksengajaan, melainkan direncanakan. Ini adalah langkah yang diperhitungkan. Camilla sedang menguji batas-batas. Membiarkan publik terbiasa melihat Tom sebagai bagian dari lingkaran dalam, mungkin bahkan mempersiapkannya untuk peran semi-resmi tertentu. Penghinaan itu menusuk sangat dalam, tidak hanya terhadap dirinya, tetapi juga terhadap institusi monarki itu sendiri. Dengan menjaga ketenangannya, Anne mengambil tempat duduk barunya tanpa menunjukkan reaksi lahiriah. Wajahnya tetap tenang, gerak-geriknya sangat sopan. Meskipun amarah bergolak di dalam batinnya, disiplin yang ia pupuk selama berdekade telah mengajarkannya cara menyembunyikan emosi. Dalam hati, ia bertanya-tanya apakah raja mengetahui tentang pengaturan ini, atau apakah ini sepenuhnya adalah ulah Camilla. Dari tempatnya di belakang, Anne mengamati Tom berbincang santai dengan tamu-tamu di dekatnya. Senyumnya tampak percaya diri, namun sedikit tegang seperti seorang penampil yang masih belum yakin dengan naskahnya. Ironi yang pelan menyentuh pikirannya. Putra pendatang, renungnya dengan dingin, tidak akan pernah bisa mengukir namanya di dalam istana ini. Kamera televisi menyapu jemaat, tetapi lensa-lensa tersebut seolah melewatinya begitu saja. Mereka berlama-lama pada keluarga Camilla, sang ratu permaisuri di samping Raja Charles III, Tom duduk di sebelahnya, dan yang lainnya membentuk apa yang terlihat sebagai gambaran modern yang harmonis. Pada layar besar di luar, citra tersebut memenuhi bingkai. Atas kabar utama, dari Times hingga Guardian, menggaungkan foto yang sama, hampir tidak mencatat kehadiran Anne. Judul-judul utama memberitakan, keluarga kerajaan bersatu di peringatan veteran, potret modern persatuan. Ketika upacara berakhir dan gaung organ meredup, suasana menjadi lebih ringan, para tamu berbaur, sampahnya mengalir, dan tawa lembut membumbung. Camilla mendekati Anne,
Senyumnya yang terpoles berkilauan di bawah lampu kristal, sebuah gelas sampahnya memantulkan cahaya di tangannya. Ia merunduk lebih dekat dan berbicara dengan nada lembut namun jelas. Anda harus beristirahat. Sudah saatnya generasi baru yang memimpin, bukankah begitu? Komentar yang terbungkus kesopanan itu membawa tantangan yang tajam. Anne segera memahami maksudnya. Ia membalas tatapan Camilla dengan ketajaman yang tak goyah. Ia menjawab dengan suara tenang dan terukur. Generasi baru keluarga kerajaan lahir di dalam istana, bukan diundang masuk dengan sebuah karcis. Untuk sekejap yang singkat, senyum Camilla goyah. Di balik riasan wajah yang sempurna, kilatan amarah melintas di matanya. Jari-jarinya mencengkeram erat gelas hingga buku-buku jarinya memutih. Sengatan dari kalimat itu menusuk sangat dalam. Ia telah menghabiskan seumur hidup menahan bisikan bahwa dirinya adalah orang luar. Namun jarang sekali tiada yang menentangnya secara begitu lugas. Jantungnya berdebar kencang, memerah karena rasa malu dan kemarahan. Kata-kata Anne membawa peringatan yang tak terucapkan. Saya tidak akan membiarkan Anda atau putra Anda melangkah lebih jauh. Camilla memaksakan sebuah senyum, meskipun terasa beku, mekanis. Di dalam benaknya, satu pikiran berulang seperti sebuah sumpah. Tunggu saja, yang terbaik masih akan datang. Berbalik, ia berusaha menenangkan dirinya, tetapi langkahnya sedikit goyah di bawah beban tak kasat mata dari pertukaran tersebut. Saat tepuk tangan menandai akhir acara dan para tamu beriringan keluar menuju sore yang keemasan, ketegangan baru menggantung di udara. Putri Anne meninggalkan Westminster Abbey dengan kepala tegak, angin musim gugur terasa sejuk di wajahnya. Di dalam hatinya, ia tahu ini bukanlah akhir, melainkan permulaan dari sebuah perang sunyi. Pada hari-hari setelah upacara peringatan di Westminster Abbey, ketegangan yang pekat menyelimuti Clarence House. Ranah pribadi tempat Ratu Permaisuri Camilla biasanya mengelola urusannya dengan kehati-hatian yang terukur. Ia duduk di balik meja kayu walnut yang berkilauan, senyum khasnya yang tenang masih terpasang. Walau tatapannya yang tajam mengkhianati kegelisahan yang diaduk oleh pembangkangan Anne. Momen itu terputar jelas dalam benaknya. Goyahnya senyumnya, cengkeraman yang mengencang pada gelas sampahnya, dan kata-kata Anne yang menusuk seperti es. Generasi baru lahir di istana, bukan diundang masuk dengan karcis. Frasa itu telah tertanam jauh dalam pikirannya. Peringatan sunyi bahwa Anne tidak akan menyerah dengan mudah. Camilla tahu bahwa jika ia berencana mengamankan tempat bagi putranya, Tom Parker BS di Royal Court, ia harus bertindak cepat. Caranya adalah dengan menyingkirkan Anne, sosok teguh yang mewujudkan segala sesuatu yang bersifat tradisional dan menghalangi di dalam institusi tersebut. Tom duduk di kursi kulit di dekat jendela. Posturnya santai, namun matanya mengkhianati sedikit kegelisahan saat ia menatap ibunya. Camilla telah memanggilnya lebih awal untuk mendiskusikan dampak dari upacara tersebut. Udara di antara mereka terasa berat, detak jam pendulum yang stabil menggema seperti irama ketegangan yang tertahan. Camilla akhirnya menoleh kepadanya, nadanya rendah namun tidak goyah. Tom, kamu bisa lihat bahwa Anne tidak akan mudah digoyahkan. Kita akan membutuhkan langkah-langkah yang lebih kuat untuk membatasi pengaruhnya. Saya rasa sudah saatnya kita mengurangi visibilitasnya di media. Tom memiringkan kepalanya, menjawab dengan mantap, meskipun kehati-hatiannya terlihat. Saya siap. Ibu, tetapi kita gagal bergerak dengan hati kehatat. Anne bukanlah seseorang yang mundur secara diam-diam. Bibir Camilla sedikit melengkung, ekspresinya tenang, namun matanya berkilauan penuh perhitungan. Tepat sekali mengapa kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi, katanya. Setelah Tom pergi, Camilla memanggil Edward, direktur komunikasi yang baru diangkatnya, seorang pria paruh baya yang rapi dan dipoles yang ia rekrut secara pribadi beberapa bulan sebelumnya dari agen PR terpercaya. Edward masuk membawa iPad yang penuh dengan laporan, ekspresinya penuh perhatian dan loyal. Camilla menginstruksikannya untuk secara diam-diam mengurangi kehadiran Anne di media dan mengalihkan fokus ke Tom dan keluarganya, menggambarkan mereka sebagai simbol kemajuan modern. Ia memerintahkan untuk merilis cerita yang bersumber anonim yang mengisyaratkan adanya ketidakberesan pada yayasan, amal Anne dan mengarahkan Edward untuk membatalkan atau menunda penampilan publik Anne sedapat mungkin, serta selalu dengan alasan yang masuk akal untuk menghindari kecurigaan. Edward mencatat setiap instruksi dengan ketelitian dan meyakinkannya bahwa rencana tersebut akan segera dilaksanakan. Artikel-artikel akan muncul dalam waktu 48 jam dan jadwal akan diatur ulang untuk efek strategis. Clarence House, yang secara lahiriah adalah tempat berlindung bagi privasi dan kontrol Camilla, pada kenyataannya telah menjadi panggung berbahaya di mana informasi rahasia dan serangan media di Kensington Palace. Setiap gerakan cermat dan percakapan rahasia dicatat dengan tenang, menanti hari ketika semua itu mungkin muncul kembali ke permukaan. Sementara itu, di Kensington Palace, ketenangan hancur di kantor pribadi Putri Anne saat berita mendadak tiba. Anne duduk di meja kerjanya yang akrab.
tempat yang sama di mana ia telah mencurahkan waktu tak terhitung untuk tugas kerajaan. Cahaya kuning hangat dari lampu menerangi wajahnya yang bergaris. Bekas usia dan daya tahan yang tidak mengurangi ketajaman matanya. Di depannya terhampar tumpukan berkas yang tertata rapi, diberi label dengan isu-isu yang paling dekat di hatinya. Bantuan veteran, pendidikan anak-anak, pelestarian satwa liar. Setiap map mewakili dekade upaya. Bukan hanya tindakan pelayanan, tetapi juga penghormatan hidup terhadap warisan ibunya. Margaret, asisten pribadi Anne yang telah lama mengabdi dan seorang wanita paruh baya, mawas ke ruangan dengan wajah cemas, membawa salinan terbaru dari The Times. Yang mulia, ada sebuah artikel, bisiknya, meletakkan koran itu di atas meja. Anne membukanya dan judulnya menghantam seperti dingin. Dana amal putri Anne, pengeluaran tidak jelas atau pemborosan publik. Tulisan itu mengandalkan sumber orang dalam anonim yang menuduh bahwa badan amalnya telah salah mengalokasikan dana, mulai dari perjalanan yang diduga mewah hingga tagihan yang kurang transparan. Setiap kalimat terasa seperti panah beracun, ditulis dalam gaya sensasional yang dimaksudkan untuk menanamkan keraguan. Tangan Anne mencengkeram kertas itu hingga jari-jarinya memutih, kukunya menggigit cetakan berita saat amarahnya membara. Yayasan amal itu adalah pekerjaan hidupnya. Fondasi yang ia bangun untuk memupuk kepercayaan publik dan menegakkan kehormatan mahkota. Bahwa Camilla akan mengubahnya menjadi instrumen pencemaran nama baik terasa tak tertahankan. Sejak hari di Westminster Abbey itu, senyum yang dipaksakan, tantangan tentang generasi baru, perilaku Camilla telah mengambil sisi yang lebih gelap dan agresif. Denyut nadi Anne meningkat dan pipinya menghangat. Ia hampir bisa mendengar tawa Camilla bergema dalam kata-kata yang tercetak. Ia pikir trik murahan ini akan menjatuhkanku? Pikir Anne. Suaranya tenang dan tegas di dalam hati. Ia menolak didorong oleh amarah. Mengambil napas panjang seperti seorang pejuang yang mantap, ia mengendurkan cengkeramannya dan membiarkan kertas itu jatuh kembali ke meja, lalu memindai artikel itu dengan perhatian yang dingin dan terukur. Serangan itu tidak terbatas pada satu surat kabar, seperti serangan terkoordinasi. Kisah-kisah serupa muncul di The Sun, The Guardian, dan di BBC News Online. Judul-judul seperti Putri Anne, rahasia di balik kampanye amal membingkai narasi di sekitar tuntutan modern akan transparansi, menyiratkan ia kuno dan tidak selaras dengan zaman. Kampanye itu meluas di luar berita utama. Acara yang dijadwalkan ia hadiri mulai menghilang. Pembukaan di Victoria and Albert Museum, tempat ia diundang sebagai tamu kehormatan, ditunda tanpa batas waktu karena alasan teknis yang tidak jelas. Penggalangan dana di London Pusat untuk anak-anak miskin dibatalkan mendadak, dan namanya diam-diam dihapus dari daftar tamu tanpa penjelasan. Ketika Anne menelepon para penyelenggara, nadanya yang tenang namun tajam. Ia hanya mendapati jawaban yang mengelak dan sopan secara mencurigakan. Kecurigaannya menguat saat ia melihat pergeseran personel di dalam Departemen Komunikasi Istana. Pada pertemuan internal baru-baru ini, ia melihat wajah-wajah asing, petugas PR muda yang direkrut dari perusahaan yang terikat dengan Camilla. Orang-orang ini sekarang menangani pengumuman kerajaan, menyentuh ulang gambar, dan membentuk narasi publik. Seorang karyawan istana yang terpercaya dan telah lama mengabdi berbisik di koridor. Mereka melapor langsung ke kantor Ratu Permaisuri. Konfirmasi itu tidak mengejutkan Anne. Itu hanya memvalidasi apa yang telah ia duga. Ia mengenali polanya. Potongan-potongan pencemaran nama baik, pembatalan janji temu, dan tim komunikasi yang diubah, semuanya menunjuk pada satu arsitek, Camilla. Namun pada tahap ini, Anne hanya memiliki intuisi dan benang-benang yang berserakan, bukan bukti konkret yang dibutuhkan untuk perhitungan publik. Di depan umum ia tetap tenang, senyum kecil yang terkontrol menyembunyikan kekacauan di dalamnya. Namun secara pribadi, ia memutuskan ia tidak akan membiarkan Camilla bertindak bebas. Ilmu tadi mencatat setiap detail, berkonsultasi dengan sekutu yang setia di dalam istana, dan mengatur pengawasan lebih dekat agar serpihan-serpihan longgar itu dapat dirangkai menjadi sebuah dokumen yang menentukan. Ia telah melemparkan batu pertama, pikir Anne, mengamati cahaya musim gugur memudar di luar jendela. Tetapi ia akan menyesali hari ketika ia menantangku. Langkah pembukaannya, putusnya, adalah mengumpulkan bukti, sebuah berkas yang mampu mengubah keseimbangan kekuasaan. Malam menyelimuti London, menyelimuti kota dalam kabut gerimis yang halus. Setiap tetes hujan jatuh perlahan, membasahi jalanan berbatu yang berkilauan di bawah cahaya redup lampu jalan, membentuk lingkaran cahaya buram seperti mata memori yang mengawasi. Ponsel Putri Anne bergetar pelan di mejanya. Pesan yang ditampilkan singkat tetapi membawa bobot yang jelas. Temui di Highgrove malam ini. Penting. Pesan itu berasal dari Pangeran William. Tanpa ragu sedikit pun, Anne bangkit dari kursi kulitnya, menyampirkan jubah wol gelap di bahunya, mengambil kunci mobilnya, dan meninggalkan istana. Land Rover tua itu mulai menderu pelan, lampu depannya menembus kabut saat ia berkendara menuju pedesaan yang sunyi.
menuju Gloucester. Highgrove, kediaman pribadi Raja Charles, tersembunyi di antara taman-taman luas yang dikelilingi oleh pohon-pohon kuno, yang cabangnya saling terkait membentuk penghalang alami terhadap dunia luar. Di bawah cahaya bulan perak yang redup, petak mawar dan pagar yang terawat tampak damai. Namun kedamaian malam ini menyembunyikan keseriusan dari apa yang akan terjadi. William menunggu di ruang kerja kediaman itu, sebuah ruangan yang dihangatkan oleh bunyi derak api yang stabil. Nyala api melukis wajahnya dalam nuansa merah dan emas yang berubah-ubah, menonjolkan kelelahan dan ketenangan yang teguh dari seorang pria yang terbebani tugas. Berdiri di dekat perapian, tangannya tergenggam di belakang punggung. Ia mengenakan setelan abu-abu sederhana yang menangkap cahaya api, memberinya martabat kerajaan yang tenang. Ketika Anne masuk, William menyambutnya dengan pelukan singkat namun tulus. Ekspresi kepercayaan keluarga yang tak terucapkan. Hampir seketika, ia melirik ke arah pintu, memastikan mereka sendirian. Ia menutupnya dengan kuat dan memutar kunci pada kunci kayu ek yang berat, bunyi klik logamnya bergema samar dalam keheningan. "Anne, saya tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut," katanya dengan suara rendah, nyaris berbisik. Ngetaknya hanya dimaksudkan untuk dinding berlapis kayu. Menarik keluar kursi berlapis kain di dekat perapian, ia mempersilakan bibinya untuk duduk. Kehangatan dari nyala api menerangi paras Anne yang tenang, sementara aroma samar kayu bakar berpadu dengan wangi tua buku-buku kuno yang memenuhi ruangan. Jilid-jilid yang mengisahkan sejarah dan beban garis keturunan mereka. Dari saku jasnya, William mengeluarkan sebuah flash drive USB hitam kecil dan memasukkannya ke dalam laptop di atas meja kayu ek antik, sebuah peninggalan dari masa Ratu Victoria. Artefak dari sebuah dinasti yang terasa abadi sekaligus rentan. "Ini adalah rekaman percakapan antara Camilla dan Tom," katanya pelan, suaranya tercekat oleh ketegangan. Jarinya mengetuk papan ketik, dan beberapa saat kemudian, audio itu terdengar melalui pengeras suara dengan kejelasan yang mengejutkan. Suara Camilla muncul, dingin dan terkendali, mengeluarkan perintah dengan ketepatan bedah. "Kita perlu mengambil langkah yang lebih kuat untuk membatasi pengaruhnya. Saya rasa kita harus mengurangi liputannya di media." Anne mendengarkan dengan diam, ekspresinya tidak gentar, napasnya stabil. Namun di bawah meja, tinjunya mengerat hingga buku-buku jarinya memutih. Kemarahan tertahan di balik ketenangan baja, sebuah badai yang berkumpul di balik mata yang damai. William telah memperoleh rekaman itu dari seorang staf istana yang telah lama mengabdi bernama Harold. Seorang pelayan setia yang bekerja untuk keluarga kerajaan sejak masa Ratu Elizabeth II. Karena devosinya pada mahkota, Harold secara tidak sengaja menguping percakapan pribadi antara Camilla dan Tom di salah satu koridor, tersembunyi Clarence House. Merasa terganggu oleh skema mereka untuk mendiskreditkan Anne dan memanipulasi citra kerajaan, ia diam-diam merekam seluruh percakapan itu dengan ponselnya yang tersembunyi di dalam saku mantel, sadar bahwa penemuan itu bisa merenggut posisinya, atau lebih buruk lagi, ia tetap memberikan rekaman itu kepada William melalui saluran yang aman, hanya meminta agar identitasnya tetap dirahasiakan. "Saya tidak ingin masalah, Yang Mulia," bisiknya selama pertemuan rahasia mereka. Suaranya bergetar karena ketakutan, namun berlandaskan keyakinan. "Tetapi saya tidak bisa diam saja sementara monarki diputarbalikkan seperti ini." Memahami baik keseriusan maupun risiko dari situasi tersebut, William berjanji untuk melindungi Harold dan menggunakan bukti itu dengan kehati-hatian yang paling tinggi. Ketika rekaman berakhir, William mematikan laptop dan menatap Anne tepat di matanya. Nada suaranya rendah, tetapi syarat dengan ketulusan. "Saya tidak bisa menantangnya secara terbuka, tetapi saya tidak akan meninggalkan Anda menghadapi ini sendirian." Ia memahami batasan posisinya, pewaris takhta, yang diharapkan tetap berada di atas skandal, menjaga stabilitas monarki dengan segala cara. Namun, darah dan tugas memaksanya untuk bertindak. Membantu Anne secara rahasia adalah jalan yang ia pilih. Sebuah pemberontakan tenang yang terbungkus dalam kesetiaan. Anne tidak goyah. Ia meletakkan tangan yang kokoh dan meyakinkan di bahu William, isyarat sederhana yang membawa kekuatan tujuan bersama antara bibi dan keponakan. Dua generasi terikat oleh garis keturunan kerajaan yang sama. "Terima kasih," katanya. Suaranya tenang, stabil seperti baja yang ditempa. "Saya tidak akan membiarkan kita digantikan oleh kampanye publisitas." Ia menyelipkan flash drive USB itu ke saku mantelnya. Pikirannya sudah menghitung langkah selanjutnya. Menduplikasi berkas, menjaganya, dan menggunakannya sebagai perisai sekaligus pedang, penangkal, dan senjata. Itu adalah bukti yang ia butuhkan, pisau yang bisa ia gunakan untuk menyerang pada saat yang tepat, ditujukan langsung pada kekuatan Camilla yang semakin besar. Pertemuan berakhir dengan cepat. William secara pribadi mengantar Anne ke pintu samping.
Untuk menghindari mata-mata, cahaya bulan yang samar menembus awan tipis di atas mereka. Saat Anne berkendara kembali melalui jalanan yang tenang dan basah oleh hujan menuju istana, perasaan terisolasi yang membebaninya selama berhari-hari mulai memudar. Sebagai gantinya tumbuh kekuatan yang teguh diperkuat oleh aliansi yang baru ditemukan. Lampu jalan menyapu wajahnya melalui jendela mobil, cahaya menangkap ekspresi tenang dan penuh tekad dari seorang wanita yang siap menghadapi pertempuran di depan. Malam terbentang di depannya, dipenuhi bayangan dan rahasia. Tetapi Anne kini memiliki apa yang ia butuhkan. Permainan kekuasaan akan berlanjut, dan kali ini ia tidak akan bermain bertahan. Pada hari-hari setelah pertemuan rahasianya dengan William, Putri Anne beroperasi dengan ketepatan seorang ahli strategi veteran. Setiap gerakan disengaja, setiap emosi ditekan di balik topeng disiplin yang tenang. Fokus utamanya jelas, menyerang langsung pada inti pengaruh Camilla yang terus meningkat. Berjam-jam dihabiskan di dalam batas-batas tenang ruang kerjanya di Kensington Palace, tempat sinar matahari yang teredam menyaring melalui tirai, menyebarkan bayangan samar di atas tumpukan kertas yang tersusun rapi. Di sana, Anne dengan cermat menyalin rekaman yang memberatkan itu ke dalam beragam bentuk yang aman, baik digital maupun cetak. Setiap salinan dibubuhi segel kerajaan pribadinya dan dikunci di lokasi-lokasi terpisah yang dipilih dengan hati-hati. Satu disimpan aman di brankas pribadinya, yang lain dipercayakan kepada pengacara lama yang terikat kerahasiaan, dan salinan terakhir disembunyikan secara diam-diam di dalam arsip perpustakaan istana. Dalam ranah politik kerajaan yang berbahaya, Anne tumbuh untuk tidak mempercayai hanya satu pengamanan. Di bawah dalih membahas masalah mendesak mengenai citra dan anggaran kerajaan, ia memanggil pertemuan luar biasa, Dewan Kerajaan di Buckingham Palace, jantung otoritas monarki. Tempat sejarah itu sendiri tampak berdiam di setiap koridor. Panggilan, itu ringkas dan formal, dikirimkan melalui saluran aman kepada anggota senior dewan, memastikan kehadiran Camilla adalah wajib. Agenda tetap dirahasiakan, diselimuti kerahasiaan untuk mencegah berita menyebar. Anne tahu Camilla tidak punya pilihan selain hadir. Menolak akan menunjukkan kelemahan di hadapan badan yang terdiri dari bangsawan veteran, penasihat, dan aristokrat yang bersumpah untuk melindungi martabat mahkota. Dewan bersidang pada suatu sore yang suram. Awan tebal menekan jendela istana, menyebarkan pucat kelabu di atas ruangan, seolah alam itu sendiri merasakan datangnya badai. Ruang rapat, khidmat dan simetris, bersinar di bawah cahaya emas lembut yang memantul dari meja panjang yang ditutupi beludru hijau tua. Di sekelilingnya duduk para anggota dewan, wajah serius, ekspresi tidak terbaca. William menempati kursi sentral, sikapnya tenang namun diam-diam mendukung. Para bangsawan senior menulis di buku catatan kulit. Di sebelah kanan kepala meja duduk, Camilla, gaunnya yang gelap dan senyumnya yang terukur sempurna menunjukkan kepercayaan diri, meskipun ketegangan berkelebat samar di balik matanya. Anne masuk paling akhir, kehadirannya memancarkan otoritas meskipun bersahaja, dalam balutan busana gelap yang sederhana. Sebuah tas kerja kulit hitam menggantung di tangannya, wadah dari bukti miliknya. Ia mengambil tempat duduk tepat di seberang Camilla. Mata mereka bertemu untuk sesaat yang penuh energi. Tatapan Anne dingin dan tak tergoyahkan. Sementara Camilla menampilkan fasad yang dipoles, menyembunyikan kegelisahan. Menghilangkan basa-basi formal, suara Anne terdengar jelas, menembus keheningan. Saya ingin memulai dengan sebuah rekaman, katanya, nadanya datar namun bergema. Ini menyangkut integritas dan citra publik monarki kita. Saya percaya semua yang hadir harus mendengarnya. Dari tengah meja, ia menekan putar pada sebuah alat kecil. Suara yang mengikutinya membelah keheningan, tak salah lagi dan memberatkan. Suara Camilla yang khas memenuhi ruangan, tenang namun meneteskan niat. Hilangkan kehadiran Anne dari siaran resmi. Kita harus mengurangi visibilitasnya dan mempromosikan Tom sebagai simbol generasi baru. Modern, mudah didekati, berpandangan ke depan. Kata-kata itu menghantam seperti palu godam. Di sekeliling meja, keheningan yang tidak nyaman menyelimuti. Gesekan pena yang samar dan napas pendek adalah satu-satunya suara. William tetap diam, ekspresinya tenang, namun dinaungi kekecewaan yang sunyi. Tak ada yang berani berbicara. Semua mata tertuju pada Camilla. Ketika rekaman berakhir, Anne menatapnya lurus-lurus di seberang meja. Nadanya sedingin dan setajam baja yang ditempa. Jika rekaman ini sampai keluar dari dinding istana, katanya, dengan tenang, tidak akan ada lagi yang tersisa untuk dipertahankan dari reputasi Anda. Ia membiarkan peringatan itu menggantung di udara yang tegang sebelum melanjutkan.
Suaranya lebih rendah, namun tidak kalah tegas. Tapi saya belum merilisnya. Saya memberi Anda kesempatan untuk mundur sebelum ini menjadi irreversible. Anggota Dewan bergeser dengan gelisah, wajah mereka mengkhianati keterkejutan dan perenungan. Beberapa menulis dengan cepat di buku catatan mereka. Yang lain hanya menatap, alis berkerut. Tak satu pun berbicara membela Camilla. Beratnya kata-kata Anne dan bukti yang tak terbantahkan menggantung dalam keheningan layaknya penghakiman itu sendiri. Camilla memaksakan senyum yang rapuh. Polesan riasan wajahnya tidak mampu menyembunyikan ketegangan yang mengencang di sudut bibirnya. Di bawah meja, tinjunya terkepal begitu kuat hingga buku-buku jarinya memucat. Kuku menggigit telapak tangannya seolah menahan badai yang mengamuk di dalam dirinya. Pikiran bertabrakan secara kacau dalam benaknya. Ia telah melewati rumor, sindiran terselubung, dan manuver politik yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi dikonfrontasi secara begitu terbuka di hadapan Dewan Kerajaan, badan yang memegang otoritas, sejati monarki, adalah penghinaan yang berbeda dari apapun yang pernah ia alami. Nadi berdentam di dadanya, didorong oleh amarah dan ketakutan sekaligus, marah karena terpojok, dan gentar akan daya tawar Anne yang tak terbantahkan. Berbekal bukti yang tidak bisa dibungkam, ia memaksa dirinya untuk tetap tenang, meskipun kilatan. Amarah membakar di balik matanya, dan getaran samar mengkhianati pengekangannya. Tunggu saja, pikirnya dengan getir, menelan harga dirinya. Kali ini saya tidak akan mundur begitu mudah. Ruang dewan diselimuti keheningan. Cahaya dingin dari lampu gantung memantul dari meja berlapis beludru, melemparkan sorotan tajam ke wajah-wajah serius mereka yang duduk di sekelilingnya. Keheningan akhirnya dipecahkan oleh William. Nadanya terukur tetapi tegas. Citra kerajaan sedang dieksploitasi untuk kepentingan pribadi, katanya. Keseriusan dalam suaranya mustahil untuk diabaikan. Ini tidak bisa berlanjut. Meskipun ia tidak menyebut Camilla secara langsung, setiap pasang mata beralih kepadanya. Sikap William mantap, terlatih melalui seumur hidup diplomasi. Para anggota dewan bergumam setuju, anggukan mereka halus tetapi terpadu. Ia menarik dokumen dari map di depannya, sebuah dokumen yang disiapkan secara diam-diam dengan persetujuan Anne, dan mulai membacanya. Untuk menjaga integritas monarki, saya mengusulkan restrukturisasi segera Departemen Komunikasi Kerajaan. Mulai sekarang, departemen ini tidak lagi melapor langsung ke kantor Ratu, tetapi kepada Komite Pengawasan Komunikasi Kerajaan yang baru dibentuk. Komite ini akan terdiri dari 3 anggota, saya sendiri, Putri Anne, dan 1 penasihat eksternal yang netral, sebaiknya seorang pakar media yang dihormati. Ruangan itu menyerap kata-katanya dalam keheningan, pena bergesekan saat para penasihat mencatat. William melanjutkan, nadanya semakin tegas. Selain itu, mulai saat ini dan seterusnya, hanya individu dari garis keturunan bangsawan langsung yang secara resmi dapat mewakili monarki dalam upacara nasional atau menempati kursi kehormatan. Ini yang akan memastikan transparansi dan menjaga legitimasi institusi kita. Ia beralih ke masalah keuangan, ekspresinya teguh. Semua akun amal dan anggaran media harus ditinjau setiap 3 bulan oleh dewan ini. Setiap kontrak media baru harus memiliki 2 tanda tangan komite sebelum disetujui. Salinan proposal, yang diformat dan dicetak secara presisi, diedarkan di sekeliling meja. Setiap klausa dirancang layaknya pasal-pasal amandemen konstitusional. Anne tetap tenang, memindai ruangan. Ia sudah bisa merasakan gelombang berbalik mendukungnya. Ekspresi para anggota senior, saksi berpengalaman terhadap krisis masa lalu monarki, mencerminkan persetujuan yang hati-hati. Camilla lah yang pertama kali memecah keheningan. Bangkit secara tiba-tiba, ia berjuang untuk menenangkan suaranya. Kemarahan nyaris tak tertutupi di balik lapisan tipis martabat. Ini adalah penghinaan terhadap posisi Ratu Permaisuri, serunya. Saya telah mengabdikan diri sepenuhnya pada monarki, dan langkah-langkah ini tidak hanya melucuti otoritas saya, tetapi juga berisiko memecah belah persatuan yang telah kita perjuangkan untuk pertahankan. Napasnya memburu saat ia berbicara, jantungnya berdebar seperti drum peringatan. Ia tahu kali ini tidak akan ada sekutu, hanya keheningan. Protesnya terdengar hampa di hadapan tembok konsensus yang kokoh yang terbentuk di sekelilingnya. Balasan Anne datang cepat dan tenang, nadanya datar namun memotong seperti kaca. Satu-satunya tujuan kita adalah transparansi, yang mulia. Jika memang tidak ada yang disembunyikan, maka tentu saja tidak ada yang perlu ditakutkan. Kalimat itu menggantung di udara seperti pedang terhunus. Ketenangan Camilla goyah. Kata-kata muncul di bibirnya tetapi mati sebelum mencapainya. Di bawah tatapan kolektif dewan, ia merasa dilucuti dari otoritas yang telah ia pupuk dengan hati-hati. Sebuah anggota berbicara berikutnya.
Seorang bangsawan senior, suaranya lembut namun berwibawa, berbicara kepada ruangan. Mahkota harus tetap berada di atas celaan. Melindunginya dari campur tangan pribadi bukanlah penghinaan. Ini adalah suatu keharusan. Kepala-kepala mengangguk dalam persetujuan khidmat. Diskusi berlanjut, suara meninggi dan merendah dalam argumen yang hati-hati. Namun momentumnya tidak dapat diubah. Setelah 30 menit yang menegangkan, masalah ini diajukan untuk pemungutan suara. Hasilnya itu sangat menentukan. Mayoritas yang luar biasa mendukung reformasi tersebut. Camilla duduk tak bergerak, tangannya sedikit gemetar di tepi meja saat putusan diumumkan. Ia tidak punya pilihan selain menerimanya. Pada saat itu, masa kekuasaan manipulasinya yang sunyi menemui kekalahan pertamanya yang tak terbantahkan, dan kemenangan tenang Anne menandai titik balik. Pada minggu-minggu setelah putusan tegas Dewan Kerajaan, Clarence House masih berkilauan dalam kemegahan yang akrab. Taman-taman yang terawat tetap bersih, aula marmer bersinar di bawah cahaya musim gugur yang lembut, dan dari luar, Ratu Permaisuri Camilla tampak tidak berubah, tenang, bermartabat, dan cantik dalam penampilan publiknya. Namun di balik fasad yang megah, kekuasaannya telah terkuras perlahan, seperti orang perembet melodi celah yang tidak terlihat. Departemen Komunikasi Kerajaan, yang dulunya merupakan instrumennya yang paling tangguh untuk membentuk persepsi, telah dilucuti dari tangannya dan ditempatkan di bawah kendali Komite Pengawasan Baru, tempat William dan Anne kini memegang kendali. Kampanye citra yang telah ia orkestrasi dengan sangat hati-hati untuk meningkatkan kedudukan Tom dihentikan tiba-tiba, kemajuannya membeku seolah di balik gerbang besi yang disegel. Camilla duduk sendirian di ruang tamu pribadinya, cahaya api berkedip di wajahnya. Kehangatan samar dari nyala api tidak dapat menyembunyikan kepahitan dingin yang menggerogoti hatinya. Senyumnya yang dulu terlatih telah mengeras menjadi sesuatu yang dipaksakan, topeng rapuh di atas harga diri yang terluka. Pada jamuan makan dan pertemuan kerajaan, ia mendapati suasana telah berubah. Di mana dulu percakapan berputar di sekitar inisiatifnya dan keluarga Camilla, kini ia merasakan jarak yang sopan tetapi tak salah lagi. Pada pertemuan Windsor yang tenang, ia mencoba menegaskan kembali pengaruhnya. Putra saya memiliki beberapa ide yang sangat progresif untuk pekerjaan amal. Ia memulai dengan pesona yang lembut, tetapi meja merespons dengan senyum santun, dengan cepat mengalihkan pembicaraan ke urusan luar negeri dan cuaca yang tidak menentu. Dalam sekejap itu ia memahami pesannya, pengaruhnya telah menguap. Mahkota Ratu Permaisuri tetap ada, tetapi tidak lagi membawa bobot. Setiap kesadaran menghantam seperti luka baru, dan pikirannya beralih dengan cemas kepada Tom Putra, yang pernah ia bayangkan sebagai jembatan abadi menuju warisannya. Ketika ia menghubungi penasihat lama berharap dapat menghidupkan kembali beberapa dukungan. Upayanya bertemu dengan tembok permohonan maaf yang formal. Saya sangat menyesal, Yang Mulia, kata mereka dengan diplomasi terlatih. Tetapi komit baru sekarang mengawasi masalah tersebut. Camilla berbalik ke arah jendela, menyaksikan cahaya pucat memudar di atas taman, yang tidak lagi ia komandani. Bayangannya adalah siluet seseorang yang masih bergelar bangsawan, namun diasingkan dalam kekuasaan. Sementara itu, Tom Parker BS mendapati kebangkitannya yang tiba-tiba berbalik dengan ketepatan yang kejam. Yang dulunya dipromosikan sebagai simbol sentuhan modern monarki, ia dengan cepat dihapus dari kehidupan publik. Dalam waktu beberapa minggu, undangannya berhenti. Namanya menghilang dari daftar acara, upacara besar, pesta, penampilan amal, semuanya hilang. Di mata publik, ia hanya memudar ke dalam ketidakjelasan. Pada pertemuan sosial, ia tersenyum sopan, berbicara dengan anggun, tetapi kilau di balik pesonanya telah meredup. Janji ketenaran, yang pernah dipupuk oleh ambisi ibunya, telah dilucuti, meninggalkan di belakang rasa malu yang sunyi. Putri Anne sebaliknya, muncul kembali dengan otoritas tenang dari badai yang telah berlalu, tetapi membentuk kembali lanskap yang disentuhnya. Pada peresmian Windsor National Museum, sebuah acara kerajaan besar yang dihadiri oleh seluruh keluarga, Anne memasuki aula agung dengan ketenangan yang berwibawa. Mengenakan mantel biru tua yang disulam dengan lencana kavaleri kerajaan, rambut peraknya tertata sempurna, ia memancarkan keanggunan dan kekuatan seorang pemenang yang telah merebut kembali wilayahnya. Setiap gerakan memancarkan keyakinan, tatapannya yang tajam mengamati ruangan seperti penjaga kesinambungan. Ketika ia mengambil tempat duduknya di sebelah kiri William, tempat yang sama yang pernah diambil darinya pada peringatan Westminster, isyarat itu tidak salah lagi. Tepuk tangan yang mengikutinya membumbung seperti gelombang, tidak hanya sopan, tetapi dipenuhi dengan pengakuan dan rasa hormat. Kali ini kamera tidak mengalihkan lensa mereka. Mereka fokus tepat padanya saat lagu kebangsaan dimainkan, menangkap setiap garis wajahnya, bangga, teguh, dan bermartabat. Judul berita keesokan harinya seragam dalam nada dan pujian. Putri Anne bersinar di samping bangsawan senior pada peresmian Windsor dan simbol tugas yang tak goyah, keanggunan abadi Putri Anne. Jauh di sana, Camilla dan Tom mungkin telah menyaksikan, hati mereka berat dengan kebencian yang sunyi,
Tetapi Anne tidak menoleh ke belakang. Ia telah mencapai apa yang paling penting, pemulihan integritas, pelestarian warisan ibunya, dan jaminan bahwa martabat monarki tetap utuh. Dengan ketenangan yang teguh, ia mengambil tempatnya di antara simbol-simbol mahkota yang abadi. Putri Anne pantang menyerah, berprinsip dan teguh, tidak hanya merebut kembali kursi kehormatannya. Ia telah menegaskan kembali kebenaran tak terucapkan bahwa ia adalah dan akan selalu menjadi pilar monarki yang tak tergoyahkan, figur yang terukir dalam memori publik dan sejarah kerajaan, ditakdirkan untuk bertahan lama setelah badai ambisi berlalu.